wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Wonogiri. Dengan saya, Septeria Yohana Putri, SD Negeri 2 Sempukerep. Dan saya, Diana Ambasari dari TK Teratai 2 Jatiroto. Dan saya, Indarse dari TK Menur Jatiroto. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini kabarnya baik. Ibu Ria, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah hari ini saya juga dalam keadaan baik, Bu. Baik, Bu Indarse. Sebelum kita memulai proses coaching untuk kegiatan supervisi akademik, saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat proses kerja Ibu dengan coaching nanti ya, Bu. Sebelum saya memulainya, ini ada beberapa hal, Bu, yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian yang akan saya gunakan nanti, Bu. Jadi biar Ibu tahu ya, nanti untuk rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya, dan saya harapkan, Bu, proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan proses dan memaksimalkan potensi. Tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ini ya, Bu. Nah, kompetensi inti dari coaching ini yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot, Bu. Dan saya berharap ya, Bu, nanti dalam proses percakapan ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, Bu, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, Bu. Dan rubrik penilaian ya, Bu, yang akan saya jadikan acuan dalam mengamati Ibu nanti. Bagaimana, Bu? Bisa dipahami, Bu? Bisa, Bu. Oke, baiklah, Bu. Sebelum dimulai ya, Bu, ada beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama ya, Bu, kira-kira, Bu, kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini, Bu? Potensi yang akan saya kembangkan pada proses coaching kali ini saya yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan tentunya adalah pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Jadi di sini nanti Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi coaching itu tadi ya, Bu. Dan untuk pertanyaan kedua, Bu, kompetensi yang akan Ibu kembangkan secara spesifik itu yang mana, Bu? Kalau kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach Ibu. Oh, begitu ya, Bu. Untuk pertanyaan ketiga ya, Bu, atau pertanyaan yang terakhir, indikator ketercapaian dari kegiatan coaching nanti, indikator yang bagaimana, Bu, yang Ibu inginkan? Tentunya indikator yang ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan atau saya inginkan, saya mencapai dari langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan seperti itu, Bu. Oh, seperti itu ya, Bu. Baik, Bu, karena sudah terencana ya, sudah terprogram, maka untuk pertanyaan pra-observasi ini saya cukupkan sampai di sini ya, Bu. Saya persilahkan Ibu untuk melakukan coaching dengan Ibu Diana.
Oh iya Bu, terima kasih untuk kesempatannya nih Bu. Ya, terima kasih ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Endar. Waalaikumsalam Bu Diana. Apa kabarnya Bu Endar? Alhamdulillah baik Bu Diana. Bu Diana sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Gini Bu Endar, sebenarnya saya ingin bercerita dengan Bu Endar. Apakah Bu Endar punya waktu untuk mendengarkan cerita saya? Tentu saja Bu Dian. Saya merasa sangat senang bisa membantu Bu Diana. Kalau boleh tahu, Ibu Diana mau cerita apa? Begini Bu, saya itu mau cerita. Kan ada anak didik saya Bu ya. Setiap pagi itu waktu berbaris itu anaknya sangat semangat sekali untuk masuk kelas. Tetapi memasuki kegiatan ini anak itu terus merasa gimana ya Bu, bosan gitu loh Bu. Terus saya mendengarkan keluhan dari anak itu, Bu, bosan Bu, nulis lagi, pakai pensil lagi, pakai buku lagi, begitu Bu. Jadi itu saya itu merasa gimana ya, kok seperti itu. Jadi anak itu paginya sangat semangat, kok sampai di dalam kelas waktu pembelajaran ini kok malah semangatnya menjadi menurun. Begitu Bu. Ya. Jadi tujuan kita bercakap-cakap ini apa ya Bu ya? Begini Bu, tujuan saya ingin bercerita dengan Bu Endar itu, saya ingin mencari solusi untuk mengatasi kebosanan anak itu ketika belajar di dalam kelas, gitu Bu. Jadi bicara bosan, kira-kira apa yang menyebabkan anak-anak itu bosan menurut Bu Diana? Apa ya? Menurut saya mungkin ya Bu, apa yang membuat bosan anak itu bahan yang saya gunakan untuk pembelajaran ya Bu ya. Jadi karena saya itu lebih sering menggunakan pensil, krayon, majalah, buku tulis, buku gambar, seperti itu. Apa mungkin di situ ya Bu? Anak melihatnya kok itu terus. Jadi anak bosan dan tidak bersemangat dan tidak antusias lagi untuk pembelajaran. Mereka itu kurang tertarik untuk belajar gitu loh Bu. Nah ini ada kata kurang semangat ya Bu ya. Kira-kira kurang semangatnya itu semangat anak-anak yang bagaimana menurut Bu Diana? Jadi kurang semangatnya itu anak-anak itu mereka itu tidak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya Bu. Jadi mereka itu pokoknya tidak mau mengerjakan gitu. Berarti kurang semangat, Ya. menimbulkan anak kurang semangat karena tidak mau mengerjakan tugas. Bu Diana itu apa yang diperintahkan ke anak, kok anak tidak mau? Jadi gini, jadi saya itu meminta anak untuk bisa mencontoh tulisan sesuai dengan gambar. Misalnya ada gambar bunga ya Bu, terus silakan anak-anak menggambar bunga, terus kemudian di bawahnya diberi tulisan bunga seperti tulisan yang ada di bawah gambar itu Bu, seperti itu. Ada tulisan berarti ya? Iya. Terus iya Bu, ada tulisan, terus jadi anak itu tinggal mencontoh tulisannya yang ada di papan tulis. Tapi ketika saya membagikan buku dan pensil sama anak-anak itu kayaknya kok enggan gitu loh meminta bukunya. Bosen Bu, sekolah kok gitu terus. Mungkin itu yang membuat mereka tidak tertarik untuk belajar ya Bu ya. Apa tadi yang kurang tertarik itu karena anak bosan? Karena bosan? Iya Bu, saya karena bosan lihat buku lagi, pensil lagi, kegiatannya itu terus mungkin itu Bu.
alasannya? Menurut Ibu Diana, apa yang perlu dicari untuk mencari solusi? Mencari solusi biar anak biar biar tidak bosan itu apa? Hmm, menurut saya supaya tidak bosan kita perlu melakukan pembelajaran yang menarik buat anak itu, Bu. Yang menariknya itu yang bagaimana menurut Ibu Diana? Menariknya itu kalau anak itu biasanya melihat buku, pensil itu membosankan ya. Mungkin dengan bahan-bahan lain seperti misalnya saya mau menuliskan bunga tapi tidak pakai buku dan pensil, Bu. Bisa saya menyediakan kerikil, kemudian kerikilnya disusun supaya menjadi kata bunga. Selain itu masih ada lagi media yang saya gunakan agar anak-anak tidak bosan, Bu, dalam pembelajaran. Contoh medianya itu seperti tutup botol, tutup aqua, kulit kacang, luspat, seperti itu, Bu. Jadi nanti anak-anak pasti akan lebih senang ya, Bu ya, dan tidak merasa bosan lagi dalam belajar. Ya bagus Ibu Diana, bagus ya. Ya itu belum pernah saya coba sih, Bu. Iya nanti insya Allah saya akan coba. Rencananya mau dicobanya kapan, Bu? Oh iya, Bu, saya akan mencoba secepatnya ya, Bu ya. Karena di sekeliling sekolah itu sering dilihat anak-anak, tapi dipandang anak itu tidak membosankan. Mungkin biar dipandang anak itu menjadi semakin menarik, dan selain itu mungkin saya bisa menggunakan daun-daun kering. Kebetulan di depan sekolah itu banyak jenis pohon-pohon, daun-daun banyak yang berjatuhan. Daripada tidak terpakai, mungkin bisa saya pakai untuk bahan pembelajaran saya ya, Bu. Jadi untuk waktunya bisa saya terapkan secepatnya. Itu rencana mau tindak lanjutnya kapan, Bu? Kalau rencana itu kan sudah bagus, cuman belum diterapkan. Maunya diterapkan kapan? Iya, iya, Bu, seperti yang saya katakan tadi ya, Bu, karena medianya itu sudah tersedia, maka mungkin saya akan memulainya besok sudah saya lakukan, Bu, agar anak-anak itu belajarnya tidak memakai pensil lagi, tidak memakai buku lagi, seperti itu, Bu Endar. Jadi gitu ya. Betul dengan yang dikatakan Bu Diana, berarti rencana Bu Diana besok ya? Iya, Bu. Oh iya, bagus sekali Bu Diana. Setelah kita berbincang-bincang hari ini, bagaimana perasaan Ibu Diana sekarang? Alhamdulillah saya merasa lega, Bu Endar, karena apa yang saya resahkan karena ada murid saya yang bosan di dalam mengikuti pembelajaran, akhirnya saya mendapatkan solusinya nggih, Bu Endar. Terima kasih nggih, Bu Endar. Iya, nanti saya akan tungguin ya Bu. Saya juga penasaran untuk melihatnya besok. Iya, Bu Endar, sebenarnya bukan pencerahan nggih, Bu Endar. Intinya Bu Diana sudah menemukan solusi ya Bu. Tapi anak yang bosan itu sudah solusinya ditemukan itu apabila kita apabila kita akan melakukannya ya Bu. Iya, Bu, terima kasih ya, Bu Endar, karena apa itu setelah berbincang-bincang kali ini saya sudah merasa lega, dan besok saya sudah bisa merencanakan untuk melaksanakan solusi yang akan saya terapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Endar yang telah mau apa itu mendengarkan keluh kesah saya. Iya Bu Diana, sama-sama. Saya juga sangat senang bisa membantu Bu Diana
mendengarkan ceritanya Bu Diana. Bu Diana sudah menceritakan menceritakan permasalahannya Ibu ke saya. Oh iya Bu, terima kasih Bu Endah. Sama-sama Bu Diana. Kalau begitu pertemuan ini telah selesai dan saya terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bu Endar. Saya tutup ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engkau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ria. Ya, Bu Endar. Bu Endar tadi sudah melakukan coaching dengan Bu Diana ya. Iya Bu, sudah. Nah, sebelum penutupan ya Bu Endar, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan pelaksanaan coaching yang dengan tadi bersama Bu Diana ya. Untuk pertanyaan pertama Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik. Tadi di coaching tadi itu saya melakukan coaching sesuai dengan alur cerita, sesuai alur cerita yang ada nih Bu. Di sini tadi saya menanyakan tujuan selanjutnya, identifikasi masalah. Saya juga menanyakan rencana aksi dari Bu Diana. Kemudian ada tanggung jawab di dalam hal tersebut, sehingga tadi alhamdulillah Ibu Diana sebagai coach bisa menemukan solusi atas hal yang beliau hadapi Bu. Oh begitu ya Bu. Menurut saya Bu, sebagai observer di sini, apakah Bu Endar sudah melaksanakan proses coaching tadi ya Bu? Iya. Antara Bu Endar dan Bu Diana sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur cerita ya. Dan tadi Ibu juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Diana ya. Sehingga Bu Diana bisa menemukan solusi dari hal yang beliau hadapi ya Bu. Dan coachingnya tadi juga sudah dilakukan dengan prinsip coaching yang sebenarnya. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan bersama Bu Diana tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu biar nantinya benar-benar sesuai dengan alur cerita Bu. Kemudian goal dari coachingnya diharapkan permasalahan yang dihadapi Ibu Diana dapat terselesaikan, tentunya atas solusi yang beliau sendiri dapatkan, seperti itu Bu. Jadi saya hanya sebagai pemancing gitu, sehingga nanti kedepannya Ibu Diana terbiasa mencari solusi atas hal yang dia hadapi Bu. Oh begitu ya Bu. Wow, luar biasa sekali ya Bu. Semoga kedepannya ya Bu, kita semua dapat melaksanakan coaching dengan lebih baik ya Bu Endar. Demikian Bu observasi kali ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Dan saya tutup ya Bu Endar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.